Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading dari pembacaan kartu tarot. Oke, kita gabungkan dan kita kombinasikan dengan oracle ya. Cerita kehidupan, kali ini tema yang kita akan angkat di video ini adalah pertemuan yang gak bisa dihindari lagi. Mari kita cek pertemuan ini kapan dan di mana. Soal dengan siapa, kamu sesuaikan sendiri karena memang ini adalah general ya. Pembacaan secara umum bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Minimal kamu bisa mendapatkan hiburan, bisa mendapatkan insight dari pembacaan ini. Kamu bisa juga memberikan dukungan kepada channel ini agar terus berkembang dengan cara kasih jempol ke atas ya. Subscribe, klik lonceng notifikasinya, atau kamu juga bisa memberikan apresiasi super thanks dan memberikan apresiasi bintang. Ini mungkin akan cukup lama teman-teman, jadi kamu mesti relax ya, santai. Nontonnya entah pada saat kamu lagi kerja atau benar-benar lagi santai, kamu bisa drop komen di kolom yang sudah disediakan. Kamu nontonnya pas pagi, siang, sore, malam, tengah hari, dini hari, atau bahkan kapanpun video ini nyampe ke kamu dan kamu nonton lagi, kamu masih tetap bisa memberikan komentar. Agar meskipun kita sekarang ini lagi jauh teman-teman, kita bisa merasa dekat. Oke, kita langsung mulai saja ya pembacaannya. Kita langsung mulai saja pembacaannya. Di sini bisa vice versa, bisa tertukar, bisa terbalik energinya. Jadi kamu nggak perlu susah-susah atau nggak perlu repot-repot untuk mencocok-cocokkan, harus pas sama energi kamu. Pertemuan yang nggak bisa dihindari lagi. Pertemuan yang nggak bisa dihindari lagi. Kita lihat pertemuan seperti apa yang nggak bisa dihindari lagi. Ini pertemuan tidak terduga teman-teman. Jadi pada saat kamu itu sedang menata hidupmu ya, atau sebaliknya dia sedang menata hidupnya, kalian sama-sama nggak tahu bahwa di tempat baru atau di suasana baru yang sedang kalian nikmati, itu tiba-tiba kalian dipertemukan lagi. Ini bisa di circle bisnis, di circle hobi, di circle usaha, atau bahkan di tempat kerja ya, bisa dipertemukan lagi. Pertemuan yang gak bisa dihindari lagi, nanti kita akan coba cek kapan dan di mananya ya. Kalau yang saya lihat di energi pertama ini, mungkin di tempat kerja kamu akan bertemu dengan seseorang yang sedang memperbaiki hidupnya. Dan di saat yang tepat itu, kamu pun juga sedang menata hidupmu dan kamu bertemu dengan seseorang. Oke. Saya merasakan di sini sama-sama seperti ada kebutuhan yang harus dicukupi. Jadi, kamu ini membutuhkan seseorang yang bisa jadi teman, jadi saudara, jadi sahabat, untuk menyeimbangkan kehidupan kamu, dirimu, emosimu. Dan saya merasakan seseorang yang bertemu sama kamu ini juga ada di situasi yang sama. Dia butuh sesuatu, butuh seseorang, butuh mungkin pendamping, mungkin sahabat, mungkin teman curhat. Cahaya. Ini adalah proses pertemuan mencari cahaya, mencari pencerahan, mencari cinta, mencari solusi. Dari 3 kartu ini benar-benar ada energi seperti semacam apa ya, kayak seseorang yang sedang banyak masalah atau baru saja keluar dari masalah dan sedang menata kembali kehidupan gitu loh. Oke, pertemuan yang gak bisa dihindari lagi. Ini adalah sebuah pertemuan yang gak bisa dihindari lagi. Kita lihat ya teman-teman, pertemuan yang gak bisa dihindari lagi. Ya. Di antara banyak tuntutan-tuntutan
Di antara banyak sekali hal-hal, masalah yang harus diselesaikan, saya merasakan di situasi ini, entah kamu atau dia, memang mencari kenyamanan, memang mencari support atau dukungan. Di sini bukan menghindari konflik, tetapi di sini lebih kepada mencari solusi. Kamu dan dia ada sebuah situasi akan bertemu di saat menyelesaikan masalah, di saat on the way menyelesaikan masalah. Pertemuan gak bisa dihindari lagi. Teman-teman, pertemuan yang gak bisa dihindari lagi mungkin salah satunya atau dua-duanya ini udah berkomitmen ya. Sudah menikah, sudah berpasangan. Saya lihat, tapi ini gak bisa dihindari lagi loh. Karena sama-sama menemukan kenyamanan yang saya lihat. Menemukan harapan. Ada sesuatu yang bisa dibilang kecocokan. Belum ada energi soulmate sih, tapi di sini seperti energi kalau diajak ngobrol itu saling nyaman satu sama lain. Kalau diajak ngobrol itu nyambung. Tapi entah salah satunya atau dua-duanya ini udah berpasangan ya. Udah menikah, udah berumah tangga yang saya lihat kayak gitu. No judging di sini, tenang aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertemuan yang gak bisa dihindari lagi. Situasi-situasinya udah kebaca. Dari mulai yang berpasangan, salah satunya atau dua-duanya, ada di lokasi atau circle yang sama, sedang menata hidup, sedang berusaha untuk mencapai reward atau mencapai kestabilan secara finansial, keuangan saya lihat. Tetapi di pertemuan yang tidak terduga ini ya, ini udah nggak bisa dihindari lagi karena saling nyaman satu sama lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertemuan yang nggak bisa dihindari lagi. Teman-teman, bisa jadi ini adalah energi dari orang yang sudah kamu kenal atau memang dia adalah cinta pertama kamu ya. Atau kamu cinta pertamanya dia. Cuman masalahnya ini sudah ada komitmen, udah ada pasangan, udah ada yang menikah gitu loh. Ya, ini sebuah pertemuan yang nggak bisa dihindari dan diawali dengan saling menggoda satu sama lain. Akhirnya ada salah satu pihak di sini yang merasa tertarik ya, merasa punya harapan gitu, atau mungkin merasa bisa dikatakan sebagai pelarian. Oh, mohon maaf, langsung muncul kartu pelarian. Mungkin ada seseorang dengan pasangannya di sini yang merasa nggak nyaman, merasa kecewa, merasa ada sesuatu hal yang tidak bisa disamakan secara perbedaan kayak gitu. Nah, di sini ketika bertemu dengan kamu teman-teman, dia ada energi punya harapan baru. Dia ada ketertarikan dengan kamu. Bisa jadi dia cinta pertama kamu atau kamu cinta pertamanya dia. Yang hubungan kalian ini selesai di saat yang masih belum terlalu dewasa. Nah, saat ini, pada saat kalian sudah matang, sudah dewasa istilahnya begitu ya, ini dipertemukan kembali dengan banyak cerita-cerita kehidupan yang baru. Misal kalau sudah menikah ya berarti udah punya pasangan. Ada cerita kehidupan berpasangan, ada pengalaman. Belum lagi karena kalian dulunya pernah sangat dekat banget gitu ya. Mengingat dia adalah cinta pertama kamu atau sebaliknya, kamu cinta pertamanya dia. Secara keluarga, asal usul itu udah tahu banget gitu loh. Oke, sehingga di sini mungkin keluarga masing-masing itu menjadi topik pembicaraan juga. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, ini energinya ketarik di sini ya. Pertemuan yang nggak bisa dihindari lagi. Ini adalah sebuah pertemuan yang nggak bisa dihindari lagi. Keruwetan-keruwetan yang membutuhkan pencerahan, tapi kemudian bertemu dengan seseorang yang perhatian. Tapi mohon maaf, karena kalau kita bicara dulu, cinta pertama itu bisa saja kamu atau dia belum dewasa ya, belum berpikir secara logika.
Tapi pertemuan kalian yang tidak terduga ini akan terasa berbeda banget teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah pertemuan secara fisik yang udah matang gitu loh. Jadi ketertarikan dia bisa saja karena dia melihat fisik kamu yang luar biasa, menawan buat dia, sensual buat dia. Kamu sudah growth, dia pun juga sudah begitu, ya kan? Ini ada ketertarikan secara seksual juga yang saya lihat. Oke, jadi saya rasakan ketertarikan ini akan menjadi sebuah situasi yang sulit untuk dilepaskan karena juga ada muncul Four of Pentacles. Pertemuan ini bukan hanya akan sekali tapi mungkin berkali-kali. Nah, di sini kelihatan kalau memang ini reguler ketemunya, ya bisa jadi masih satu circle lagi gitu ya. Satu circle, satu hobi, satu komunitas, satu kantor, satu kerjaan. Kayak gitu loh. Karena di sini ada semacam invest, ada seseorang yang simbolnya tuh nabung. Jadi secara nggak langsung ini otomatis terpupuk gitu ya, namanya perasaan-perasaan yang dulu pernah ada. Rasa yang pernah ada, yang terpendam. Nah tuh kan, ada energi Queen of Cups. Perasaan ini semakin dalam, semakin besar, dan semakin menguat teman-teman. Cuman ya itu tadi ya, ada energi nafsu di sini. Dia atau mungkin kamu ada ketertarikan secara fisik, secara seksual, dan berputar-putar di situ saja karena kalian sudah sama-sama dewasa. Oke, alternatif. Kalau yang saya lihat energinya kuat dua-duanya sih ya, yang udah punya pasangan atau udah punya komitmen lah, entah itu hanya sekedar pacar atau kekasih kayak gitu. Cuman saya lihat juga di sini keterikatan ini cukup kuat dan berpotensi mengakar setelah pertemuan-pertemuan yang gak bisa dihindari karena satu circle, satu lokasi. Kedekatan ini secara otomatis akan terjalin lagi teman-teman. Nah soal bagaimana selanjutnya kamu bersikap itu tergantung dari keputusan kamu, apalagi setelah kamu mengingat atau mengenal atau tahu bacaan ini gitu loh. Ya, kalau yang saya lihat begitu. Kira-kira pertemuan yang tidak bisa dihindari lagi ada berpeluang terjadi di bulan apa? Ambil bulan yang terdekat ya, tapi bisa juga bulan yang terjauh. Pertemuan yang gak bisa dihindari lagi, kira-kira ini berpotensi terjadi kapan? Kita lihat. Potensi pertemuan yang tidak bisa dihindari lagi antara kamu dengan seseorang ada di bulan Februari. Lalu, pertemuan yang tidak bisa dihindari lagi juga ada di bulan Maret. Selanjutnya, pertemuan ini juga berpotensi terjadi di bulan Desember. Next, juga berpotensi terjadi di bulan April. Selanjutnya, dua kartu ya, dua kartu. Berpotensi terjadi di Agustus, berarti mungkin kalau kamu nontonnya sudah lewat, ini adalah untuk periode selanjutnya atau memang sudah terjadi sebetulnya. Dan ada bulan Juni di sini teman-teman. Silakan kamu sesuaikan sendiri kondisinya. Kalau secara karakter, seseorang yang bertemu dengan kamu dan gak bisa dihindari lagi, karakternya dia ini, dia cukup dewasa, perhatian, dia sebenarnya tidak banyak bicara, tapi memang dia ini berusaha untuk mencapai potensi tertinggi dalam dirinya, saya rasakan. Kemudian dia ini orang yang cukup karismatik ya. Dia orang yang karismatik, dia orang yang charming, pendiam. Kemudian secara finansial, secara materi dia tidak kekurangan, tapi dia masih ingin terus bisa meningkatkan, bisa dikatakan ingin meningkatkan terus ya. Potensi dirinya, kekayaannya, jabatannya dia, kayak gitu. Dan saya merasakan karakter dari orang ini juga agak sedikit complicated. Dalam arti, dia ini orang yang, apa ya, kalau orang yang menuntut kesempurnaan itu apa namanya? Perfeksionis, ya, perfeksionis. Di sini ada juga karakter dari orang ini bisa saya lihat kalau dia agak sedikit emosional, tapi emosionalnya dia itu dipendam di dalam gitu loh. Mungkin bisa jadi
pendendam. Dia nggak gampang melupakan situasi yang sudah berlalu. Detail banget dia ingat tentang masa lalu. Kalau di sini memang kamu dengan dia terkait dengan koneksi cinta pertama, bisa jadi dia ingat terus dan dia ingat setiap inci atau setiap menit kebersamaan kalian. Yang saya lihat begitu teman-teman ya. Dia cukup tegas orangnya, tegas dalam bersikap juga. Dia nggak pelin-pelan. Tetapi bagaimanapun juga, di akhir situasi dia selalu punya alternatif atau harus memilih. Kayak gitu. Oke? Dia suka nih dengan investasi tertentu itu dia kayaknya suka nih. Suka berinvestasi karena memang dia punya duit gitu ya, ingin mengembangkan duitnya. Ini secara karakter dan mungkin secara ciri-ciri tadi udah kebaca juga ya. Di mana kalian ketemu sudah saya jelaskan bahwa kalian satu circle, satu tempat kerja misalnya, satu bisnis, satu komunitas dan sejenisnya. Untuk energi zodiak, saya lihat di sini ada sebagian dari energinya Capricorn ya. Ada energi Capricorn, ada Virgo, ada Gemini, ada Taurus, ada Scorpio, ada sebagian Pisces. Oke, ini untuk energi-energinya. Mungkin bisa energi zodiak yang lain, tapi itu yang paling dominan. Ambil yang positifnya, ambil yang bermanfaatnya. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya. Kita ketemu di tema yang lain. Bye-bye.